Momentum kampanye damai, Kapolres Bovendigul menekankan calon pemimpin daerah harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Penyakit menular masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Bovendigul. Tingkat penularannya yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan angka mortalitas. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 30 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menekankan calon pemimpin daerah harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam deklarasi kampanye Pilkada serentak di lapangan kantor Bupati. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Bovendigul agar pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memberikan contoh yang baik dalam setiap langkah mereka. Karena calon pemimpin harus menjadi inspirasi bagi masyarakat dengan menunjukkan integritas dan dedikasi untuk dapat mengubah Bovendigul untuk menjadi daerah yang maju, dicintai, dan dibanggakan. Dalam sambutannya, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, para pasangan calon adalah putra terbaik Kabupaten Bovendigul yang harus memberikan contoh yang baik. Para calon bupati dan wakil bupati adalah contoh bagi semua masyarakat di mana Bovendigul bisa berubah menjadi maju. Bovendigul yang dicintai, dibanggakan, dan dikenal masyarakat luas. Sehingga jangan pernah mau kalah dengan majunya teknologi, majunya zaman, dan majunya peradaban. Para calon pimpinan, para pasangan calon, putra terbaik kami, berikan contoh yang baik. Yang di hadapan saya semua, di hadapan kami semua, adalah contoh bagaimana Bovendigul bisa berubah 360 derajat menjadi Boven yang maju, Boven yang dicintai, dibanggakan, dan dikenal dengan masyarakat luas. Jangan mau kalah dengan majunya teknologi, majunya zaman, majunya peradaban. Tidak, kita tidak tertinggal. Kita hanya berhenti sejenak untuk bisa maju 5 langkah ke depan. Kapolres Wisnu menyatakan bahwa keharmonisan antara massa pendukung mencerminkan kecerdasan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Setiap paslon memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. AKBP Wisnu Perdana Putra menunjukkan wajah gembira saat melihat dukungan yang harmonis dari seluruh pendukung pasangan calon dalam deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPUD Bovendigul. Momen ini menjadi langkah positif dalam mengawali tahapan kampanye Pilkada Bovendigul. Dengan suasana yang kondusif dan dukungan yang harmonis, Kapolres optimis bahwa Pilkada kali ini akan berjalan lancar dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Gedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, dalam kampanye damai, pemerintah daerah Bovendigul melalui PLT Sekda menyerukan persatuan dalam Pilkada 2024. Siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah akan menjadi milik bersama seluruh masyarakat Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan oleh PLT Sekda Bovendigul Pilemon Tambuni dalam sambutannya pada kegiatan deklarasi kampanye damai yang diadakan oleh KPUD di lapangan upacara kantor Bupati. Pelaksana tugas Sekda Bovendigul Pilemon Tambuni menekankan pentingnya pelaksanaan pilkada yang aman dan damai, dan berharap tahapan ini berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Pilkada bukan hanya ajang kompetensi, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan rasa demokrasi di Bovendigul. Tambuni menegaskan bahwa calon bupati yang menang nantinya harus diakui sebagai pimpinan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pilemon juga mengajak semua pasangan calon untuk bersaing secara sehat, menghindari praktik menjatuhkan satu sama lain. Semua paslon harus menunjukkan bahwa Bovendigul mampu melaksanakan pemilihan yang berintegritas. Dengan demikian, daerah kita tidak akan dinilai buruk di mata luar. Oleh karena itu, kami pemerintah berharap semua jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara dari KPU dengan Bawaslu, semua tahapan harus diikuti baik. Ya.
Terbukti hari ini kami lihat bahwa ini luar biasa ini. Pesta hari ini sudah luar biasa. Oleh karena itu mari saya mengajak supaya ke depan kita tingkatkan lagi. Supaya orang dari luar lihat kita bahwa Bovendigul itu bukan seperti dulu, tapi sekarang kami sudah maju. Itu yang paling penting. Soal siapapun naik, itu untuk milik masyarakat semuanya. Siapapun. Oleh karena itu mari kita bersaing dengan cara yang sehat, cara yang bermartabat, tidak memprovokasi kepada satu sama lain. Itu yang perlu jaga baik. Karena masyarakat sekarang, masyarakat sudah cerdas. Pilemon juga mengimbau kepada seluruh pasangan calon dan simpatisan untuk mengedepankan dialog dan diskusi yang konstruktif dalam menyampaikan gagasan dan visi misi. Ia meminta agar tidak ada kampanye yang menyerang atau menjatuhkan pasangan lain karena hal tersebut berpotensi memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Diharapkan pelaksanaan pilkada mendatang berjalan lancar, damai dan mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Bovendigul dengan semangat persatuan dan komitmen untuk membangun daerah. Pemilihan kepala daerah kali ini dapat menjadi langkah positif menuju masa depan yang lebih baik bagi Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pencegahan penyakit bukan menjadi tugas Dinas Kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Penegasan ini disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto menyebutkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit di wilayah kerja puskesmas, serta meningkatkan peran dari Dinas Kesehatan sebagai koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit di wilayahnya. Kegiatan rakor ini dilaksanakan untuk memperkuat peran serta lintas sektor dan lintas program dalam menangani isu kesehatan. Pencegahan penyakit harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan. Semua pihak perlu berkolaborasi agar upaya deteksi dini dan respon terhadap penyakit bisa lebih efektif. Tujuannya dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit di wilayah kerja puskesmas, serta meningkatkan peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul sebagai koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan deteksi dini, preventif,
dan respon penyakit di Fahrudin juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan. Untuk itu, program-program edukasi harus terus dilakukan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat berbagi informasi, pengalaman, serta solusi terbaik dalam melaksanakan deteksi dini dan upaya preventif. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, agar dapat melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Asisten 2 mengajak semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan program kesehatan secara optimal, melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan penyakit. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bob Mama, penyakit menular masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Bovendigul. Tingkat penularannya yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan angka mortalitas. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, penyakit menular masih menunjukkan angka penularan yang signifikan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganannya. Selain itu, penyakit tidak menular cenderung meningkatkan morbiditas dan menurunkan kualitas hidup. Kedua jenis penyakit ini saling berkaitan dan penanganan yang holistik diperlukan untuk menurunkan angka keduanya. Hal ini disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto. Menurutnya, beberapa penyakit yang sering menyebabkan kejadian luar biasa atau KLB memerlukan respon penanggulangan yang cepat, seperti penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, diantaranya difteri, campak, rubella, kurtesis, tetanus. Selain itu, penyakit zoonosis seperti antraks, rabies, leptospirosis, DBD, malaria, diare, hepatitis, serta keracunan pangan. beberapa penyakit yang sering menjadi kejadian luar biasa atau KLB dan memerlukan respon penanggulangan yang cepat, seperti penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, difteri, campak, rubella, pertusis, tetanus, penyakit zoonosis, antraks, rabies, leptospirosis, DBD, malaria, diare, hepatitis, serta keracunan pangan. Selain penyakit menular tropis yang sering menyebabkan kejadian luar biasa, KLB memiliki tantangan lain, yakni penyakit new dan re-emerging, atau penyakit yang telah ada sebelumnya, muncul kembali dan menyerang suatu populasi dengan sangat cepat, sehingga harus menjadi perhatian dalam deteksi dini dan penanggulangannya. Menghadapi ancaman kesehatan semacam ini, diperlukan kesigapan dalam mengidentifikasi dan merespon KLB serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit. Kolaborasi yang kuat merupakan solusi mencegah dan mengurangi dampak dari kedua jenis penyakit ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah melaksanakan berbagai kegiatan lomba seperti menggambar, mewarnai, dan makan bersama para orang tua murid. Lomba-lomba ini pun melibatkan 5 sekolah lainnya dalam rangka menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-65 tahun. Menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-65, Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah menggelar berbagai kegiatan lomba, seperti menggambar, mewarnai, dan makan bersama para orang tua siswa masing-masing. Lomba tersebut diikuti oleh beberapa PAUD di Tanah Merah, yakni TK Siloam, TK Sion, TK Mawan, TK Rehobot, dan TK PAUD Putri Kasih Tanah Merah. Kegiatan ini mengusung tema Generasi Emas Masa Depan Gemilang, yang merujuk pada 3 hal, yaitu nilai spiritual, penanaman karakter, dan nilai intelektual, di mana pada nilai spiritual untuk mengajak anak-anak menanamkan nilai-nilai rohani sejak usia dini. Kemudian penanaman karakter kepada anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik dan unggul, serta membangun nilai intelektual yang baik. Diketahui perayaan HUT TK Santa Agnes sudah dimulai pada Jumat kemarin dengan melakukan senam bersama dan pembagian 65 kartu penggalangan dana serta stiker ulang tahun. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Olivia Silogun. Diharapkan ke depannya TK Santa Agnes bisa lebih baik dan semakin lebih berkembang dalam mendampingi anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai positif agar anak-anak bertumbuh dan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Dalam rangka hari ulang tahun sekolah yang ke-65 diadakan beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan senam bersama dan makan sehat bersama di lapangan kantor Bupati pada hari Jumat tanggal 27 kemarin. Kemudian hari ini dalam perayaan Ekaristi sebagai misa syukur dan dilanjutkan dengan acara lomba mewarnai gambar bersama orang tua. Jadi anak-anak didampingi oleh orang tua dalam mengikuti lomba tersebut. Kemudian setelah itu setiap kelas merayakan hari ulang tahun dalam makan bersama anak dan orang tua di kelas masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.